Orang yang bahagia adalah orang bisa menerima keadaannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya. Belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti. Yang pertama, untuk kita menghindari perubahan, belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. Belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. 2000 tahun yang lalu maksud saya, ada seorang pasangan muda bernama Yusuf dan Maria berusia 30 tahun ke bawah. Ketika Yusuf dan Maria baru saja bertunangan, maka hari-hari yang mereka lalui begitu indah, dating mereka begitu manis. Sampai suatu hari ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung anak seorang laki-laki, datang dari Tuhan. Sejak hari itu, maka relationship antara Yusuf dan Maria menjadi berbeda. Ketika Yusuf mengetahui ternyata Maria hamil bukan dari dia, kemudian dia sangat kecewa karena dia tidak bisa dapatkan wanita yang terbaik dalam hidupnya. Bukan wanita perawan, karena waktu itu saudaraku, perawan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah pernikahan di Yahudi. Itu sebabnya Yusuf kecewa. Kemudian Yusuf mengambil sebuah keputusan bulat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika dia dalam keadaan kecewa dan mengambil keputusan bulat untuk menceraikan Maria secara baik-baik, kemudian dia capek dan tertidur. Dan waktu dia tertidur, yang saya kagum dari Tuhan, Tuhan menegur Yusuf dengan keras. Yusuf anak Daud, dalam Matius 1 ayat 20, belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya datang dari Tuhan. Pesan Tuhan yang sama datang pada kita di awal tahun. Pesan ini sudah 2000 tahun, tapi bukan basi dan tidak pernah expired, masih tetap relevan buat kita sampai pagi hari ini. Hal yang sama, mungkin tahun 2017 merupakan tahun yang sangat menyakitkan dalam hidup. Dokter memvonis kau bahwa kau punya penyakit tidak pernah sembuh sama sekali. Mungkin Anda kehilangan orang yang Anda cintai di tahun 2017. Ada mungkin target Anda tidak menjadi kenyataan, atau mungkin doamu tidak terkabulkan. Nubuatan udah disampaikan bahwa tahun 2017 engkau akan mencapai perkara-perkara yang besar, engkau akan naik posisi, nah sebagai tidak menjadi kenyataan. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita sama, masih relevan. Belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit untuk dimengerti. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya. Waktu saya duduk di bangku SD, saya tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena teman saya selalu membuli saya dengan kata-kata Beetle. Good morning Beetle. How are you Beetle? Did you do your homework Beetle? What do you do today Beetle? Sampai saya enak mendengar kata Beetle. Beetle itu bukan pemain musik tahun 1960. Beetle itu artinya bibir tebal. Saya sempat berpikir orang yang punya bibir tebal tidak akan mungkin bisa menikah. Siapa yang mau menikah dengan orang jelek? Saya sempat berpikir orang yang punya bibir tebal tidak akan mungkin punya lapangan pekerjaan. Siapa yang mau pekerjaan orang jelek itu? Sempat saya komplain sama Tuhan, Tuhan, mama saya bibirnya tipis, papa saya bibirnya nggak terlalu tebal, 3 adik kandung saya pun tidak tebal bibirnya. Kenapa kau Tuhan ciptakanku tebal? Sehingga karena gini, teman saya waktu itu di kelas rata-rata bibirnya tipis, cuma saya paling tebal. Waktu itu bibir saya lebih tebal dari hari ini. Terus saudara ketawa, mungkin saudara mulai mikir-mikir ini, orang bibir nggak terlalu tebal, kenapa dia ngomong, kenapa dia minder dengan bibir tebal. Tapi waktu itu teman saya bibir tipis, saya cuma yang paling tebal, saudara. Doer sekali waktu itu, saudara. Dan kemudian sampai saya memutuskan tidak mau naik kelas, biar teman saya membuli naik kelas, saya tetap tinggal kelas agar saya tidak dibully lagi. Sampai untung saya terima Yesus SMP kelas 3 tahun 92. Dan kemudian kakak rohani saya berkata, kamu harus baca firman Tuhan setiap hari. Saya baca firman Tuhan setiap hari, dan kemudian
firman Tuhan berkata, kamu biji mata Tuhan, kamu berharga di mata Tuhan, kamu lihat di mata Tuhan. Sejak hari itu, memang bibir saya tidak berubah, tapi cara pandang saya yang berubah. Ketika setiap kali saya cermin, saya berkata, Jojo, walaupun kau Beatle, kamu keren. Jojo, walaupun kau Beatle, kamu seksi. Ternyata menurut rumus Hollywood, bukan rumus Pitagoras, bibir tebal adalah bibir seksi. Banyak artis-artis di Hollywood yang bibirnya tipis, suntik-suntik untuk bikin bibir tipis jadi tebal. Saya nggak usah disuntik, udah tebal alami. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya. Mungkin Bapak Ibu hari ini Anda dilahirkan tidak setinggi dengan yang lain. Mungkin engkau dilahirkan hidungmu tidak semancung dengan yang lain. Mungkin kau dilahirkan tidak seputih dengan yang lain. Mungkin kau dilahirkan tidak sekaya dengan yang lain. Mungkin dengan masuk tahun 2018 membuat usia kita makin bertambah, uban kita makin bertambah. Hai, sampai hari ini firman Tuhan masih relevan. Belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit. Mungkin dengan bertambah usia membuat kita tambah keribut, tambah tua. Firman Tuhan berkata hari ini, belajarlah untuk menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. Mungkin tahun ini engkau akan bikin anakmu menikah, sehingga akhirnya anakmu meninggalkan rumahmu, membuat kau jadi lonely, kesepian. Hei, firman Tuhan hari ini masih relevan. Belajarlah menerima kenyataan sekalipun sulit dimengerti. Ada orang yang paling menerima kenyataan di saat sulit, yaitu bernama Ayub. Ayub adalah orang yang kaya di zamannya. Yang kedua, Ayub adalah orang yang sehat di zamannya. Ketiga, Ayub adalah orang yang punya keluarga yang besar dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tapi siapa yang menyangka dalam 1 kali 24 jam iblis datang dalam bentuk force major, bencana alam. Ketika 10 anak Ayub sedang bikin pesta di outdoor, tiba-tiba mereka dilanda oleh bencana alam sampai mereka mati semua. Siapa yang menyangka 1 kali 24 jam iblis datang dalam bentuk penyakit sehingga menimbulkan borok dan bau yang sangat tajam sehingga orang tidak bisa lagi berdekat dengan Ayub. Siapa yang menyangka 1 kali 24 jam yang sama iblis datang dalam bentuk pencopet, perampok, teroris, mengambil semua aset harta benda Ayub sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. Secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan harta bendanya, itu titik stresnya dari 0 sampai 60%. Yang kedua, secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan kesehatannya, titik stresnya dari 0 sampai 80%. Percayalah, kehilangan kesehatan lebih stres daripada kehilangan iPhone 10. Percayalah. Kehilangan iPhone 10 gak ada apa-apanya dengan kehilangan kesehatanmu. Berikutnya, ketika secara psikologis, pada waktu seseorang kehilangan orang yang dicintai, titik stres dari 0 sampai 100%. Nah, Ayub ini bukan cuma kehilangan harta benda. Ayub bukan cuma kehilangan kesehatan, tapi Ayub kehilangan 10 anak kandungnya. Kalau kita jadi Ayub, pasti kita bisa gila. Tapi yang saya belajar dari Ayub, dia tetap masih bisa bersyukur dan mereka garis good all the time garis good. Dan kemudian dia masih bisa menafkahi karyawannya, dia masih bisa menjalankan hidupnya dengan seperti biasa. Life must be go on, hidup ini harus terus berlangsung. Walaupun bencana demi bencana kita hadapi. Tapi yang saya kaget adalah istri Ayub. Ternyata berbeda, tidak bisa menerima seperti keadaan Ayub. Istri Ayub datang petang-petang berkata, Ayub, buat apa kau percaya Tuhan? Buktinya dia tidak jaga 1 anak kita. Ayub, buat apa kau percaya Tuhan? Buktinya dia biarkan kita kere. Ayub, buat apa kau percaya Tuhan? Buktinya dia nak semua kebanyakan. Ayub, biasa wanita kalau marah udah kayak badan. Makanya nama badai di Amerika nama wanita. Badai Katrina, badai Lita, badai Rina, terakhir badai Irma. Untung nama badai di Indonesia tidak ada nama wanita. Rupanya wanita di Indonesia lemah lembut. Cuman saudaraku, yang saya belajar dari Ayub, dia sangat positif responding. Dia menjawab dengan positif dan berkata, saya beritahu, Anda tuh perlu menjawab tegangan tinggi dengan tegangan rendah. Sebab kalau Anda menjawab tegangan tinggi dengan tegangan tinggi, akibatnya konslet kebakar dua-duanya. Jadi kalau menghadapi tegangan tinggi, lawanlah dengan tegangan rendah. Kalau Anda hadapi gunung, hadapilah dengan lembah. Sebab kalau gunung sama gunung gak ketemu, gunung sama lembah, akhirnya gunung nyusup, terjadi jalan yang rata. Jadi Ayub berkata, Mama, dalam hidup ini, not just plan to success, but we have to plan to fail. Dalam hidup ini jangan cuma sanggup merencanakan kesuksesan, tapi juga kita harus sanggup merencanakan plan B. Seandainya plan A gagal, plan C. Seandainya plan B gagal, plan D. Seandainya plan C gagal.
Seandainya plan E gagal, plan F gagal, plan G gagal, plan H gagal, masih ada plan Z. Ayo, mama. Ingat, ada waktu kita menanam, ada waktu kita menuai, ada waktu kita terima laba. Ingat juga ada waktu kita ngalami rugi, ada waktu kita dipromosikan, ada waktu kita direndahkan, ada waktu kita berkumpul, ada waktu kita berpisah, ada waktu kita sehat, ada waktu kita ngalami sakit. Istri ayah berkata, ayo mama, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hidup ini harus terus dijalankan. Dan kemudian Ayub mulai memeluk istrinya dan mencium, I love you. Dan kemudian mereka berlutut bersama-sama. Dan ketika mereka berlutut dan menyembah Tuhan, God is good all the time. All the time God is good. Ternyata Tuhan menggantikan keadaan Ayub 2 kali lipat. Dulu Ayub punya anak laki-laki biasa-biasa, 3 anak perempuan biasa-biasa. Bayangkan Ayub sudah usia 70 tahun, istri Ayub sudah usia 60 tahun. Itu nenek minum obat apa? Sekali melahirkan 10 anak jadi cepat. Itu sebabnya hati-hati dengan nenek-nenek yang dilawat Tuhan. Bisa jadi Nelly, nenek lincah. Dulu Ayub punya 7.000 domba. Begitu dia bisa melewati masa Mapahit, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melewati masa Mapahit, Tuhan gantikan 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa Mapahit, Tuhan gantikan jadi 1.000 sapi. Persis 2 kali lipat. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu dia bisa melewati masa Mapahit, Tuhan gantikan 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Bapak Ibu, gak usah pusing dengan apa yang telah hilang dan pergi di tahun 2017. Yang penting hidup ini terus jalankan. Sebagai seorang pekerja, kerjakanlah yang the best. Sebagai seorang pengusaha, lakukan yang the best, terus nafkailah karyan kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan, melayanilah yang terbaik. Bersyukurlah pada Tuhan. Maka saya percaya tahun 2018 Tuhan sanggup menggantikan yang lebih baik daripada tahun yang lalu.